Oke, balik lagi bersama saya di channel Praktek Mandiri. Nah, jadi pada video kali ini saya akan berbagi tips atau cara mengukur nilai resistensi pada motor pengering, motor spin atau dinamo spin ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah dinamo spin mesin cuci untuk 2 tabung ya. Nah, jadi di sini sudah ada dinamonya, dan terkadang saat kita membeli dinamo baru, kita mendapatkan warna kabel yang sudah berbeda dari standar bawaannya ya teman-teman ya. Nah, ini yang kadang membuat kita kebingungan dalam menentukan jalur kabel, baik itu ke input AC maupun ke kapasitor ya teman-teman ya. Nah, sebetulnya ini bukan persoalan yang rumit ya teman-teman ya, karena kita juga bisa melihat nameplate atau skema yang biasanya tertera di bodi dinamo ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah nameplate atau skema dalam pemasangan dinamo. Nah, sehingga kita bisa mengikuti skema atau arahan yang sudah tertera di bawah atau di bodi dinamo ini ya teman-teman ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini bahwa tulisan M adalah motor ya. Nah, ini motor, dan dinamo ini mempunyai 3 jalur kabel ya teman-teman ya. Ada warna ungu, abu-abu, dan warna hitam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk jalur purple dan gray atau warna ungu dan abu-abu itu sudah ada tanda sama dengan ya. Nah, itu berarti kedua jalur ini menuju ke kapasitor ya. Nah, sedangkan kabel warna hitam ini masih ada jalan ya teman-teman ya. Nah, sedangkan yang warna hitam ini bisa kita simpulkan bahwa ini jalur menuju ke input AC. Nah, oke, jadi namun sebelumnya kita harus melakukan pengukuran terlebih dahulu untuk mengetahui nilai resistensi dari ketiga jalur kabel ini ya teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan avometer digital ya, agar dalam pembacaan nilainya lebih akurat. Oke, sekarang kita akan melakukan pengukuran untuk ketiga jalur kabel ini ya teman-teman ya. Nah, untuk pengukurannya ini kita bisa memutar selektor ke satuan ohm ya teman-teman ya. Nah, ke satuan ohm. Nah, jadi di sini ada 3 kabel, jadi kita akan mengukur nilai resistensi dari ketiga jalur kabel ini ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita ukur adalah warna hitam dan ungu. Oke, kita akan mengukur warna hitam dan ungu. Nah, untuk warna hitam dan ungu terbaca 89 ohm. Hitam, ungu sama dengan 89 ohm. Jadi hitam dan ungu
89 ohm ya teman-teman ya. Sekarang kita akan mengukur warna hitam dan abu-abu. Satu 54 ohm. Hitam abu-abu. Hitam abu-abu 155 ohm. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Hitam ungu 89 ohm. Hitam abu 155 ohm. Nah, kemudian yang terakhir kita akan mengukur warna ungu dan abu-abu ya teman-teman ya. Nah, jika dinamo ini normal atau masih bagus, maka nilai resistensi dari kabel warna ungu dan abu adalah hasil penjumlahan dari nilai antara hitam ungu dan hitam abu-abu. Nah, sekarang kita akan melakukan pengukuran. Kita akan mengukur nilai ungu dan abu-abu. Terbaca 242 ohm. 242 ohm. Ungu dan abu-abu. Ungu, abu-abu. Dua ratus empat puluh dua ohm. 242 ohm. Nah, ini menandakan bahwa dinamo ini masih bagus ya teman-teman ya. Namun kita masih perlu melakukan pengetesan sekali lagi, dan ini adalah pengetesan secara manual ya teman-teman ya. Jadi ini kita melakukan pengetesan secara manual. Nah, ini caranya kita akan mencolokkan langsung ke sumber listrik ya. Nah, untuk mengetahui apakah dinamo ini berputar atau tidak. Oke. Nah, di sini sudah saya siapkan kabel steker ya teman-teman ya. Ini buat saya colokkan ke listrik. Nah, ini kabel listrik. Oke, jadi sekarang kita akan sebelum kita melakukan pengukuran secara manual, maka kita harus mempelajari terlebih dahulu ketiga jalur kabel ini ya teman-teman ya. Nah, ini karena warnanya berbeda-beda ya, ada hitam, abu-abu, dan ungu, sehingga kita akan menentukan jalur ke input AC dan dua jalur menuju ke kapasitor. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui atau menentukan jalur menuju ke input AC maupun ke kapasitor? Nah, untuk caranya kita bisa ambil nilai resistensi paling kecil yang sudah kita ukur ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Di sini untuk nilai resistensi paling kecil adalah kabel warna hitam dan ungu. Nah, itu nilai resistensinya itu 89 ohm ya. Nah, jadi kita akan mengambil nilai resistensi yang paling terkecil ya. Nah, ini udah bisa dipastikan bahwa kabel hitam dan ungu adalah jalur menuju ke input AC. Jadi warna hitam dan warna ungu. Nah, dua jalur ini adalah
jalur menuju ke input AC atau ke sumber listrik. Nah, kemudian dari kedua warna kabel ini ada salah satu yang juga menuju ke kapasitor. Maka kita akan mengambil referensi dari nilai resistensi yang sudah kita ukur sebelumnya ya, teman-teman ya. Namun di sini yang kita ambil adalah nilai resistensi paling terbesar atau paling tertinggi ya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk nilai resistensi yang paling tinggi adalah kabel warna ungu dan abu. Nah, di sini karena jalur menuju input AC atau sumber listrik adalah kabel warna ungu dan hitam, maka bisa kita simpulkan bahwa kabel warna ungu adalah jalur menuju ke kapasitor. Nah, jadi kabel warna ungu ini adalah menuju ke kapasitor ya. Sedangkan ini menuju ke sumber listrik warna hitam. Nah, kabel abu-abu juga menuju ke kapasitor. Jadi warna ungu dan abu adalah dua jalur menuju ke kapasitor, sedangkan kabel warna hitam adalah jalur menuju ke input AC atau sumber listrik. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan menyambung kedua kabel ini ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita akan menyambung kapasitornya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi saya akan menjelaskan tentang kapasitor ini ya teman-teman. Jadi ini adalah kapasitor mesin cuci 2 tabung ya. Nah, ini adalah 4 plus 10 mikrofarad ya teman-teman ya. Jadi untuk 4 mikrofarad artinya jalur menuju ke dinamo spin ya teman-teman ya. Sedangkan untuk 10 mikrofarad adalah jalur menuju ke dinamo was atau dinamo pencuci. Jadi untuk warna 4 mikrofarad adalah warna kabel warna putih dan grey. Nah, ini teman-teman ya. Kabel warna putih dan abu-abu adalah jalur menuju ke dinamo spin. Nah, sekarang dua kabel ini kita akan satukan dengan kabel warna ungu dan abu-abu dari dinamo. Nah, ini adalah jalur dari dinamo, sedangkan ini adalah jalur dari kapasitor. Jadi kita akan menyambungkan kabel warna ungu dan abu-abu. Nah, untuk penyambungannya bisa dibalik-balik nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Nah, kita akan menyambungkan. Nah, sekarang kita akan menyambungkan ke input AC ya, ke kabel steker ya. Nah, ini guys ya. Nah, kita akan sambung. Ini adalah jalur kabel dari input AC ya, atau saklar ya. Nah, kita akan sedangkan warna hitam adalah dari dinamo spin. Sekarang kita sambungkan. Nah, kemudian tinggal warna merah ya teman-teman ya. Nah, merah ini bisa kita sambungkan ke input AC kedua, yaitu kabel warna ungu dan putih. Nah, jadi seperti ini guys, cara penyambungan kabelnya. Nah, ini kalian perlu hati-hati dalam
penyambungan, karena ini sangat berbahaya berurusan dengan arus listrik ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencolokkan kabel ini ya teman-teman ya. Kita akan mencolokkan ke sumber listrik dan kita akan melihat apakah dinamo ini berputar atau normal. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan dinamonya ya. Karena saya akan colokkan Nah, berputar ya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin ini saja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dalam mengupdate video-video terbaru dari channel ini ya teman-teman ya. Terima kasih.